الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah penelitian dengan judul Minat Siswa Terhadap Pembelajaran Matematika Kelas Tinggi di SD Desa Kepenuhan Barat Kabupaten Rokan Hulu. Peneliti ini ditulis oleh Badria Rika, mahasiswa program studi PGSD di Universitas Islam Riau pada tahun 2022. Jenis penelitian yang digunakan adalah survei pendekatan deskriptif kuantitatif. Dari total populasi 306 siswa, peneliti mengambil 174 siswa sebagai sampel menggunakan rumus Lopin melalui teknik random sampling. Instrumen penelitian yang digunakan berupa angket minat belajar matematika berupa dalam bentuk angket tertutup. Instrumen ini sudah diuji validitas dan reliabilitas, sehingga data yang diperoleh dapat dipercaya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik ciri khas dalam penelitian. Yang pertama yaitu berupa angka. Contoh dalam skripsinya yaitu hasil penelitian menunjukkan siswa yang sangat berminat terhadap matematika sebanyak 50,5%. Berminat 41,3%, rendahnya 4,5% dan sangat rendahnya 3,5%. Yang kedua yaitu tidak ada perlakuan atau non-eksperimen. Contoh dalam skripsinya yaitu penelitian hanya menyebarkan angket minat belajar kepada siswa tanpa mencoba metode pembelajaran tertentu untuk melihat pengaruhnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu fokus pada deskripsi fenomena. Contoh dalam skripsinya rumusan masalah berbunyi Seberapakah tingginya minat siswa terhadap pembelajaran matematika kelas tinggi di SD Desa Kepenuhan Barat Kabupaten Rokan Hulu. Selanjutnya yang keempat yaitu menggunakan sampel representatif. Contoh dalam skripsinya yaitu dari populasi 306 siswa dipilih 174 siswa dengan teknik random sampling menggunakan rumus Lopin. Yang kelima yaitu instrumen berbentuk angket atau tes struktur. Contoh dalam skripsinya instrumen berupa 27 butir pernyataan angket minat belajar dengan indikator keterkaitan perasaan senang, keterlibatan, dan juga pengetahuan. Yang keenam yaitu analisis menggunakan statistik deskriptif. Contoh dalam skripsinya yaitu peneliti menyajikan tabel distribusi frekuensi dan grafik minat belajar siswa berdasarkan kategori indikator atau ketertarikan, perasaan senang, dan juga yang lainnya. Nah, kita masuk kepada poin selanjutnya yaitu mengenai komponen-komponen penelitian pada skripsi. Nah, apa saja sih komponen-komponen penelitian pada skripsi yang harus kita ketahui? Nah, yang pertama yaitu adanya bagian awal. Nah, bisa teman-teman lihat apa sih yang berada di bagian awal ini? Nah, pertama adanya abstrak, yang kedua adanya kata pengantar, dan yang ketiga ada daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, serta daftar lampiran. Nah, lalu kita masuk kepada bagian inti. Nah, bagian inti ini terdiri dari beberapa bab. Nah, bab 1 yaitu pendahuluan mencakup pertama yaitu latar belakang. Apa sih yang melatar belakangi skripsi ini? Lalu yang kedua adanya identifikasi masalah. Nah, yang ketiga yaitu adanya batasan masalah. Nah, yang keempat adanya rumusan masalah. Yang kelima ada tujuan penelitian, dan keenam manfaat penelitian. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri bagaimana perbedaan dari beberapa poin tersebut. Nah, kita masuk pada bab 2 mengenai kajian pustaka. Nah, kita bisa mengkaitkan dengan skripsi yang telah kita analisis. Contohnya pada pertama kita membahas mengenai minat belajar. Nah, di situ ada dibahas mengenai pengertian, indikator,
fungsi, ciri, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Lalu yang kedua, yaitu pembelajaran matematika. Nah, pengertiannya, karakteristiknya, serta pentingnya pembelajaran tersebut di SD atau MI. Lalu yang ketiga, yaitu penelitian relevan. Nah, bagaimana sih perbandingan dengan studi sebelumnya? Bagaimana perbandingan pembelajaran matematika mungkin pada tahun-tahun sebelumnya atau peserta didik yang sebelumnya? Selanjutnya kita masuk kepada poin keempat, yaitu kerangka berpikir. Nah, atau bisa dilihat alur logis hubungan dari teori serta masalah yang ada. Selanjutnya kita masuk kepada poin hipotesis yang terakhir, yaitu kelima, yaitu dugaan atau dugaan sementara adanya minat tinggi siswa terhadap pembelajaran matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Fitriani dengan NIM akhir 207. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu pada bab 3 metodologi penelitian. Pada yang pertama yaitu ada desain penelitian, yaitu menggunakan desain deskriptif ataupun kualitatif. Yang kedua yaitu tempat dan waktu pelaksanaan. Yang ketiga yaitu adalah populasi atau sampel. 306 siswa diambil dari 174 dengan slaving. Itu adalah variabel penelitian, yaitu minat siswa X terhadap mata pelajaran Y. Yang kedua, definisi operasional pembelajaran yang indikatornya di minat. Yang keenam yaitu adalah teknik instrumen ataupun pengumpulan data angket yaitu dalam bentuk angket tertutup ataupun dokumentasi. Yang ketujuh yaitu ada validasi ataupun reliabilitas, yaitu menggunakan SPSS. Yang ketujuh yaitu ada analisis data statistik deskriptif, yaitu frekuensi ataupun presentasi. Selanjutnya pada bab keempat yaitu ada hasil penelitian dan pembahasan, yaitu yang pertama ada deskripsi responden, yaitu penggambaran sampel. Yang kedua yaitu ada uji statistik, yaitu menggunakan normalitas, homogen. Yang ketiga yaitu ada survei distribusi frekuensi minat siswa. Yang keempat yaitu ada pembahasan. Pembahasan ini yaitu ada interpretasi hasil dan perbandingan dengan teori penelitian sebelumnya. Yang selanjutnya itu ada bab kelima, yaitu kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan dan saran ini yaitu kesimpulan mayoritas siswa memiliki minat yang tinggi terhadap pelajaran matematika. Yang kedua, saran, yaitu saran untuk guru, siswa, dan juga untuk peneliti. Yang selanjutnya itu adalah bagian akhir. Pada bagian akhir ini yaitu ada daftar pustaka, sumber referensi, teori penelitian terdahulu. Yang kedua ada lampiran, yaitu seperti angket validitas dan reliabilitas, output SPSS, dan dokumentasi dalam penelitian. Sekian, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.